1 reguler A, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Di sini saya akan membuat video pembelajaran sebagai salah satu tugas mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar dengan dosen Bapak Herdi Wismanjaya SPD MH. Video pembelajaran kali ini dilakukan tanpa adanya tatap muka, dilakukan di rumah karena sedang adanya wabah COVID-19 yang mengharuskan kami mahasiswa untuk melakukan pembelajaran di rumah. Untuk kalian yang sedang melakukan atau sedang melihat hal ini, tetaplah berada di rumah, tetaplah lakukan social distancing, dan tetap jaga kesehatan. Materi pembelajaran pada kali ini yaitu mengenai arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Materi ini berada di kelas 8 SMP, yaitu pada bab 1. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa diharapkan mampu memahami arti Pancasila, dan yang kedua adalah siswa mampu memahami arti kedudukan Pancasila. Untuk kalian yang menyaksikan video ini, semoga ini dijadikan sebagai pembelajaran kalian selama di rumah. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membuka pembelajaran ini dengan berdoa. Coba ketua kelasnya dipimpin ke depan. Oke. Kawan-kawan, sebelum kita belajar, baca doa menurut abang saya masing-masing. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu akan mengabsen lebih dahulu ya. Untuk Adinda Putri masuk tidak? Adinda Putri kenapa tidak masuk? Sakit. Pakai Ferdian Jaya? Hadir. Melvin Lesmana? Meisya Naura? Apa? Alma apa sakit? Apa? Alma apa Cowoknya. sakit? Meisya? Ya. Iya. Kemudian Nicholas mana? Hadir. Muhammad Farhan Andika? Hadir. Hadir. Muhammad Harpan Gadi? Hadir. Sakit. Monika Sari? Alfa. Berarti hari ini yang nggak masuk itu 4 orang ya? Yang masuk 4 orang. Coba tolong anak-anak topinya dilepas, apa mau Ibu ambil? Ya. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Apa nih kok? Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Ya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Di sini ada yang tahu gambar apa? Garuda. Gambar apa? Ini adalah gambar Pancasila. Coba tolong ya diperhatikan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, di sini Ibu meminta kalian untuk membacakan Pancasila dari sila 1 sampai dengan kelima. Ayo kita mulai. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya baik, itu adalah merupakan sila-sila Pancasila yang ada di negara kita. Kemudian di sini ada ada yang tahu Pak, hari kesaktian Pancasila itu jatuh pada tanggal berapa? Oktober. Tanggal berapa? 1 Oktober. Ya, benar sekali Nicholas mana pintar sekali ya. 1 Oktober. Pada tanggal 1 Oktober di sini merupakan hari kesaktian Pancasila yang dimana diperingati dengan sejarah pembentukan dari bagaimana sih bangsa Indonesia itu mempertahankan ideologi negara. Nah, di sini ada arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Coba tolong perhatikan. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai arti dan kedudukan fungsi Pancasila. Untuk pertama kali, istilah Pancasila ini dalam kehidupan kenegaraan ini diperkenalkan oleh presiden yang pertama. Ada yang tahu presiden pertama kita siapa? Siapa? Insinyur Soekarno, benar sekali. Nah, Insinyur Soekarno ini pertama kali memperkenalkan
mengenai Pancasila itu pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Ada yang tahu kepanjangan dari BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Coba satu-satu, jangan berebutan. Kalau ini Fakih, BPUPKI itu apa? Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan dan Kemerdekaan Indonesia. Ya, benar sekali. BPUPKI ini pertama kali didatangi oleh Insinyur Soekarno-Hatta untuk memperkenalkan Pancasila. Pancasila di sini menurut Insinyur Soekarno, tolong perhatikan ya. Fakih, nanti Bu hukum ke depan suruh ngejelasin ya. Elpin aja. Nah, di sini Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal berapa tadi? 1 Juni tahun 1945. ya, 1945 Miko. Pada tanggal 1 Juni 1945. Di dalam sidang ini, Insinyur Soekarno-Hatta berpendapat bahwa apa yang ada di dalam Pancasila itu merupakan jiwa bangsa Indonesia yang memang ada dan sejak berada secara turun-temurun sekian abad lamanya, terpendam bisu karena adanya kebudayaan barat. Coba Ibu mau nanya, kenapa Pancasila baru diperkenalkan pada tanggal 1 Juni 1945? Ini tanggal 1 Juni 1945 Indonesia udah merdeka atau belum? Belum. Indonesia merdeka tanggal berapa? 19 Indonesia merdeka tanggal berapa? Agustus. Ya, tanggal 17 Agustus. Nah, di sini Muhammad Yamin. Di sini dalam pendirian Pancasila, coba perhatikan, di sini dalam pendirian Pancasila ada beberapa tokoh yang memiliki peran penting dalam merumuskannya. Coba Miko sebutkan tokoh-tokohnya. Soekarno. Farhan? Yang kedua siapa? Yang ketiga? Supomo. Yang keempat? Muhammad Jamin. Yang kelima? Kiai Hajar Abdul Wahid Wahid Ya, Hasyim. itu merupakan 5 tokoh perumusan Pancasila yang dimana melibatkan terbentuknya Pancasila ini sendiri. Nah, menurut Muhammad Yamin, tokoh yang kedua, di sini Muhammad Yamin berpendapat bahwa Pancasila itu berasal dari 2 kata, yaitu panca. Panca artinya apa? Nah, Kemudian sila. Dasar. Jadi yang dimaksud dengan Pancasila apa? Ayo. 5 dasar. 5 dasar. Ya, pintar sekali. Pancasila di sini berarti memiliki arti 5 dasar. Panca di sini berarti berisi 5 sila. 5 sila ini yang ada di sini. Kemudian dasar itu dijadikan sebagai acuan atau yang berisi mengenai peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila Indonesia merdeka pada tanggal berapa? 11 Agustus. Pada tanggal 17 Agustus, benar sekali. Tetapi di sini Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945 baru ditetapkan sebagai dasar negara seperti yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Jadi Pancasila merdeka tanggal berapa? 17 Agustus. Tetapi baru diresmikan pada tanggal 18. ya, berarti sehari setelahnya ya. Ya, jadi Pancasila itu diperkenalkan itu pertama kali pada tanggal 1 Juni, tetapi baru diresmikan itu pada tanggal 18 Agustus setelah Indonesia dinyatakan merdeka pada tanggal 17 Agustus. Nah, kemudian di sini ada fungsi dan peran Pancasila menurut TAP MPR. Coba Melvin tolong hapus. Melvin tolong hapus. Bantuin Ibu ya. Hapus. Di sini ada fungsi dan peran Pancasila. Ada yang tahu nggak fungsi dan peran Pancasila itu ada berapa? 7. Coba Miko jangan tidur, nanti Bu suruh maju ke depan. Jong. Ada berapa Pak Ki? 7. Ada 7, coba sebutin yang pertama. Satu-satu ya. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia.
Dua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Tiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Empat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Kemudian, Lima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Enam, Pancasila sebagai satu-satunya asa dalam kehidupan bangsa dan negara. Tujuh, Pancasila sebagai moral dan pembangunan. ya di sini Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi dan peran Pancasila. Yang pertama adalah, ada yang mau bantu Ibu nggak itu di depan? Melvin. Yang bisa nulis siapa? Melvin. Kalian bisa nulis nggak? Enggak. Nggak bisa. Bahasa sekolah lu. Sekarang udah SMP, masa nggak bisa nulis? Aan. Tuhan, bagus. Kodong. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan fungsi dan peran Pancasila yang pertama, yaitu adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang dimaksudkan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia adalah, jadi di dalam sila-sila Pancasila ini yang tadi kalian baca ada berapa? Ada 5. Sila-sila Pancasila ada berapa? 5. Ya, ada 5. Di sini tuh merupakan cerminan dari bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia. Jadi di sini Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia adalah merupakan cerminan dari keanekaragaman yang ada di negara Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Di sini ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang dimaksud dengan kepribadian bangsa yang tahu nggak? Tahu. Coba pakai dibaca bukunya, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Ya, benar sekali. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Di sini Pancasila sebagai kepribadian bangsa itu merupakan corak yang dimiliki bangsa Indonesia itu berbeda dengan bangsa lain. Nah, di sini kemudian yang ketiga adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang ketiga, tolong jangan berisik ya. Niko bu. Dari hukum. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Maksudnya apa, yo? Neng tahu nggak? Farhan. Yan, bukan. Pancasila sebagai dari segala sumber hukum. Tiga. Dari sebagai. Sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia, semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Ya, benar sekali. Benar sekali. Jadi di sini Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Bahwa Pancasila ini derajatnya itu lebih tinggi daripada hukum. Karena Pancasila ini dijadikan sebagai nilai dasar. Sedangkan hukum adalah nilai instrumennya atau penjabaran dari nilai dasar. Jadi, Pancasila sebagai sumber hukum di sini, segala bentuk perbuatan hukum atau tentang aturan hukum itu harus berlandaskan kepada apa nih? Pancasila. Harus berlandaskan pada Pancasila. Pancasila. Ya, benar sekali. Jadi, makanya disebut Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum karena Pancasila itu derajatnya lebih atas daripada nilai hukum itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur. Coba Miko baca Pancasila sebagai perjanjian luhur. Ini betul mana itu? Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila ini telah disepakati melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Ya, cukup. Nah, di sini Pancasila sebagai perjanjian luhur. Di sini kan Pancasila tadi diresmikan pada tanggal berapa? 18 Agustus. Ya, 18 Agustus 1945. Setelah terjadinya kemerdekaan pada tanggal Agustus. ya pada tanggal 17 Agustus. Jadi walaupun Pancasila ini dibentuk oleh PPKI, ada yang tahu panjangan PPKI siapa? Ada penyelidik. Suaranya satu-satu dong, jangan rebutan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, pintar sekali. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diresmikan pada tanggal berapa? 18 Agustus. tahun 1945. ya.
Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila memang diresmikan pada tanggal 18. Coba tolong para kaki perhatikan. Ya. Pada tanggal 18 Agustus. kakinya yang benar. Pancasila diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Tadi siapa? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Walaupun Pancasila diresmikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, namun para anggota PPKI ini merupakan wakil dari suara rakyat. Jadi Pancasila ini merupakan perjanjian yang berlandaskan atas nama rakyat. Berlandaskan siapa? Atas nama rakyat. Jadi bukan hanya sekedar para anggota dari PPKI. Nah, kemudian di sini ada Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Coba Melvin, dihapus dulu papan tulisnya. Hapus, men. Jangan bercanda terus ya. Ya. Kita. Nah, kemudian yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Coba Melvin, baca yang kelima apa? Ya. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, di sini coba tolong perhatikan, jangan bercanda lagi. Nah, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang dimaksudkan di sini apa? Ada yang tahu nggak? Nah, Pancasila ini dibentuk oleh para tokoh untuk kemerdekaan Indonesia. Itu adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Ya, jadi itu tujuan Pancasila di sini adalah Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Para tokoh, coba Melvin perhatikan, para tokoh pendiri bangsa yang tadi kalian sebutkan ada 5, itu merumuskan Pancasila bukan hanya sekedar merumuskan, tetapi ada tujuannya, yaitu adalah demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia ke depannya setelah terjadinya Perang. kemerdekaan. Karena dulu Indonesia pernah dijajah. Nah, kemudian yang keenam adalah Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Coba baca Fakih yang keenam, baca. Tolong jangan bercanda terus, Fakih nanti. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi diterapkan Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga menimbulkan perwujudan dan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuensi. Nah, jadi di sini coba tolong Farhan, Fakih perhatikan. Kalau bercanda ibu suruh ke depan ya. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang dimaksudkan di sini adalah Farhan perhatikan. Farhan mau ke depan, gantiin ibu. Fakih mau ke depan, gantiin ibu. Nah, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini adalah dimaksudkan bahwa Pancasila sejak dibentuk itu memiliki konsekuensi yang ditetapkan bahwa tuh harus dijalani, tidak hanya sekedar dibikin tetapi tidak dilaksanakan oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, kemudian Pancasila sebagai moral pembangunan yang ke-7. Siapa yang mau baca? Barang baca. Ayo kalau mau bercanda di depan aja, Maki. Di depan deh, gantiin ibu. Duduk yang benar. Pancasila sebagai moral pembangunan. Kerangka, awan, tolok, Awal. Sebagai Pancasila dijadikan kerangka acuan, tolok ukur, parameter arah dan tujuan dari pembangunan. Nah, coba sih perhatikan. Perhatikan semuanya ke ibu. Pancasila sebagai moral pembangunan. Yang dimaksudkan di sini adalah Pancasila itu dijadikan pedoman. Pedoman seperti apa, Melvin? Iko seperti apa pedomannya? Jadi setiap pembangunan yang ada di Indonesia itu harus berlandaskan kepada Pancasila. Seperti tadi yang ibu bilang, yaitu adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, di sini ibu akan meminta kalian untuk memberikan contoh dari Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Coba bikin kelompok 2 orang.
Pin lu mau gue pin. Enggak ah. Kasih. Coba duduknya berhadapan. Kok, ayo kok. Saya berhadapan kok. Kita bikin kelompok ya. Enggak. Kau udah lawan ah. Jadi tinggal. Sony kan? Ya. Kalian bikin 2 kelompok. Ini jangan berdekatan duduknya. Kelvin, Niko agak ke sana. Sekarang kakinya yang benar. Kayak ada Rapetin, Niko sini. Pin. Rapetin ya. Nah, di sini ibu menginginkan, perhatikan pakai parahan dari tadi bercanda terus ya. Nah, di sini Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Di sini ibu minta kalian memberikan contoh kepribadian yang ada di Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nanti setelah kalian diskusikan berdua sesuai kelompok masing-masing, kalian maju ke depan untuk menjelaskan ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Di sini bisa dibaca. Nih, di sini. Ya. Nah, coba diskusikan kalian, ibu kasih waktu sebentar mengenai Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Coba didiskusikan berdua, Fakih sama Melvin, Farhan sama Niko. Coba. ini macam ini. Ya kan? Tarik cak. Komik macam ini. Cak tarik kiri. Ini toret. Ada piringnya. Gunanya Ya, coba kalian diskusikan, jangan bercanda mengenai Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Coba kalian diskusikan bersama teman-teman kalian berdua-dua. Panas. Iya. Ini. Nah, Macam ini. kemudian Bahasa di Indonesia ada bang. udah dapat. Coba perwakilan kelompoknya maju ke depan. Melvin. Ih, Fakih maju ke depan. Belum aja kok. Bodoh. Mau kok. Maju ke depan mengenai Iya. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Contohnya seperti apa, Fakih? Reok itu dari apa? Kebudayaan atau bahasa? Budayaan. Budaya. Kenapa Fakih memilih reok? Niko tolong jawab bercanda. Kenapa Fakih memilih reok? Nggak ada di negara lain. Ya, benar sekali. Kemudian apa lagi? Kebudayaan yang tidak ada di negara lain. Tari saman. Tadi sama dari mana? Aceh. Ya, benar. Kemudian apa lagi? Tari kecak. Dari mana? Bali. Ya, pintar sekali. Tari piring. Dari Betawi. Betawi. Iya benar. Betawi. Iya. Coba kamu perhatikan. Diam lu. Dari yang tadi, Fakih, yang benar. Dari yang tadi Fakih jelaskan itu mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia atau tidak? Ya. Mencerminkan atau tidak? Ya. Mencerminkan. Ada nggak di negara lain? Nggak ada. Nggak ada. Hanya Indonesia yang Punya. punya. Ya, baik. Terima kasih tepuk tangan untuk Fakih dan Melvin. Hmm. Kemudian kelompok kedua, siapa yang mau maju? Miko. Dimakan. Enggak, Miko. Ayo cepetan dong. Miko, maju kok. Yang benar Fakih. Farhan, ayo cepetan maju ke depan. Miko. Kagak. Kagak. Miko, ayo kok cepetan kok. Oh, lu aja kok. Ini Bu, ini dia, Bu. Berarti kali ini yang menang siapa nih Nih, kelompoknya? jaya udah nih. Fakih sama Melvin ya. Iya. Niko sama Farhan kalah. Ya udah. Ayo cepetan maju. Kok maju kok? Lu kan tadi kan tahu kok. Yaudah dari tempat duduk aja. Ya. Jadi baju dulu. Dari tempat duduk. Contohnya kayak gimana? Contoh kepribadian bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Seperti apa? Coba yuk dibaca hasil diskusinya. Itu kan itu. Apa? Udah cepetan baca hasil diskusinya seperti apa? Dikit. Cepetan ayo dibaca. Ini. Budaya. Ayo cepetan baca kok hasil diskusinya. Tahu. Gua baca. Ya. Lu Dari aja. apa? Bahasa, dari bahasa. Contohnya seperti dari bahasa. Indonesia itu memiliki keanekaragaman Bahasa. bahasa. Contohnya bahasa apa aja coba Farhan? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Jawa. Terus kemudian Bahasa Sunda. 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 Terus kemudian Bahasa Arab.
Enggak, bahasa Arab tidak. Bahasa Papua. Papua ya, bahasa Papua ya, Papua juga ada. Ya, itu merupakan yang tadi disebutkan Farhan, itu bahasa, itu merupakan ciri khas yang sangat identik oleh Indonesia karena Indonesia itu beraneka ragam. Nah, di sini di kelompok ini Ibu mohon kepada kalian untuk materi pembelajaran selanjutnya kalian mencari di internet mengenai contoh-contoh yang tadi kalian sebutkan, kemudian kalian print dan kalian ambil kesimpulannya dari contoh-contoh kepribadian bangsa Indonesia itu. Paham? Asal usulnya seperti kayak tadi Pak bilang reog. Di situ nanti kalian print, kalian cari di internet, kalian print, kemudian kalian jelaskan di gambar tersebut asal usulnya, kemudian dari daerah mana juga ya. Baik, paham? Nah, karena waktu tinggal 2 menit lagi pembelajaran kita. Sebelum Ibu menutup, ada nggak yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Melpe dulu bisa percaya sama gua. Ayo, jangan bercanda. Nih, kesimpulannya coba kalian ituin. Kalian bacakan kesimpulan pembelajaran hari ini. Baca. Coba. Ya, Berdiri. kesimpulan. Kesimpulan Lu tadi dibaca. udah maju ya. Pancasila Ayo, kesimpulan merupakan dibaca. Iya. Pancasila merupakan Ayo dibaca kesimpulan. Ayo, Ayo. maju. Ini maju. Ayo. Di bawah yang PS-nya. Di bawah yang PS-nya kesimpulannya. Ayo. Berdasarkan pembelajaran hari ini dibaca. Ayo. Mes Kesimpulan pembelajaran dari Lanjut. arti dan kedudukan Pancasila pada hari ini. Ayo, apa? Pancasila merupakan warisan bangsa dari para pendahulu yang wajib kita terapkan dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Ya, betul sekali ya Pak. Pancasila merupakan hasil dari warisan. warisan. Ya. Kesimpulannya dari pembelajaran hari ini adalah Pancasila merupakan hasil dari para perumusan leluhur bangsa yang harus dijadikan landasan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Sampai saat ini paham semuanya? Paham. Paham. Ayo, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, mejanya ini dirapiin lagi. kayak Sama lu. Ayo cepat. Balik lu balik. Mejanya dirapiin lagi, dan duduknya dirapiin lagi, ayo. Waktunya kita pulang. Jangan lupa ya, salib. minggu depan kita bersiap dulu. Minggu depan gak usah mejanya tetap, tapi tempat duduknya aja madu ke depan lagi. Bentar main. Fakih duduknya yang benar, dari tadi Fakih bercanda terus nih. Lu main tadi. Duduk yang rapi semuanya, mejanya yang benar. Iko duduknya yang benar. Melvin duduknya yang benar, kakinya yang rapi. Sebelum pulang, Kabar yang mana? ayo tadi apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Bahwa Pancasila dijadikan Warisan. warisan Orang leluhur yang harus dijaga. dan diterapkan dalam hidup kita. Ya, benar sekali. Jadi kesimpulannya adalah Pancasila merupakan dasar negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita pulang, jangan lupa tugasnya ya, minggu depan dibawa. Ayo Fakih, ketua kelas siapin. Taruh dulu. Tasnya taruh dulu, kita belum bersiap. Siap. Bro, bersiap maju Siap. depan. Iya. Terima kasih. Ayo. Kawan-kawan, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita baca doa menurut agama dan kita masing-masing. Doa dalam hati mulai. Amin. Doa selesai. Mari salam. Assalamualaikum